Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Libel, ketemu lagi dengan saya dan ini menghadirkan Pak Guru Gembul. Alhamdulillah Pak Guru Gembul selalu punya ada waktu gitu ya, diundang ke SMA Negeri 15 dan ini saya anggap berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terpaksa. Tapi ini Pak Gembul ini permintaan netizen ini sebetulnya karena Pak Kepala katanya undang aja Pak Guru Gembul berbicara tentang pendidikan lah. Jadi jadikan kasih jadwal. Ya insya Allah saya bilang kalau ada waktunya. Nah maka kemarin tuh saya ada satu topik yang ingin saya bahas dan ini kaitannya dengan dunia pendidikan juga. Dan ini sudah diperhatikan saya sebagai pendidik ya, ketika masa-masa suksesi pemerintahan itu sudah menjelang mendekati, itu suasana di masyarakat kadang-kadang kita lihat itu kompor semua gitu. Nah ini sebagai di dunia pendidikan saya ingin mendapatkan perspektif baru gitu. Sebetulnya kita ini kok terlalu emosional ya ketika berbicara suksesi kepemimpinan. Bahkan kalau kita sama-sama orang sejarah, suksesi yang terkenal dulu zaman Pak Karno itu emosional tuh. Masuk ke zaman Pak Harto emosional. Berdarah-darahan. Nah, ini bangsa Indonesia saya sebagai pendidik dunia pendidikan dan ini mengabarkan kepada anak-anak sesungguhnya nalar kita kan harus sehat gitu. Nah, menurut Pak Gembul, fenomena-fenomena suksesi pemerintahan itu yang selalu emosional seperti itu sebetulnya bagaimana menyikapinya nih dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan kan yang memperbaiki bangsa masyarakat ini. Oke. Tapi kalau misalkan mulai dari pendidikan itu agak berat. Jadi kita mulai dari hal yang lebih sepele dulu. Yaitu tentang kenapa suksesi kita sampai berdarah-darah gitu. Sekarang memang tidak sama seperti suksesi dari Pak Karno ke Pak Harto, dari Pak Harto ke Pak Habibie dan seterusnya. Memang tidak separah itu. Tetapi kita selalu memiliki arah ke arah sana gitu. Kenapa harus seperti itu juga gitu. Padahal sebenarnya demokrasi itu dirancang untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan fatal dari setiap suksesi. Kan sistem yang sebelumnya itu atau sistem yang lain selain demokrasi itu, suksesi itu adalah sesuatu yang paling parah dan paling fatal. Jadi misalkan di zaman dulu sistemnya monarki. Sistem monarki itu ketika rajanya meninggal biasanya anaknya rebutan tahta. Bahkan ada banyak sekali kasus di mana anak-anak itu sampai bikin kubu-kubuan, kemudian perang pecah, perang saudara di mana-mana itu kan sebenarnya adalah gara-gara suksesi. Jadi kalau misalkan kita cerita soal Mahabharata, kita cerita tentang pecahnya Kediri Janggala, kita misalkan cerita tentang kekhalifahan Abbasiyah setelah Harun al-Rashid dan sebagainya, semuanya itu suksesi yang penuh dengan darah. Puluhan tahun, bertahun-tahun mereka harus menanggung penderitaan akibat satu suksesi yang gagal dilaksanakan gitu. Makanya orang-orang zaman dulu itu kalau raja itu istrinya wajib banyak. Untuk bisa menjamin suksesi yang lancar. Kalau misalkan istrinya banyak, anaknya banyak, maka si anak-anak itu nanti bisa dipersiapkan lebih awal dan punya cadangan gitu. Jadi sebenarnya raja-raja di zaman dulu poligami itu sebenarnya ada landasan politisnya. Nah, tetapi ketika kita masuk ke dunia demokrasi, kenapa kita tetap ada di dunia yang seperti itu, tetap gontok-gontokan, tetap ribut-ributan? Karena demokrasi itu adalah demokrasi yang formal gitu. Jadi kita tidak masuk pada demokrasi esensial. Demokrasi esensial itu dimulainya dari etika demokrasi. Etika demokrasi itu adalah orang-orang yang unggul maju ke depan, tampil menunjukkan visi misinya, dan perbedaan-perbedaan di antara mereka itu bisa diolah, dikelola sampai tidak ada perdebatan, sampai tidak ada perbedaan yang menjurus pada kekerasan. Kan seharusnya itu seperti itu. Demokrasi itu begitu. Nah, tapi demokrasi kita itu adalah demokrasi yang formal karena kita masuk ke pendidikan. Karena pendidikan kita pun sebenarnya sekolah-sekolah kita itu terlalu formal, tapi kehilangan esensinya. Jadi kita mulai dari pelajaran yang ringan gitu. Di sekolah misalkan
ngapain sih kita harus belajar pelajaran-pelajaran ini? Gitu. Kenapa sih harus ada KKM? Atau misalkan pertanyaan yang lebih simpel. Bapak di sini adalah kepala sekolah, bisa kita langsung ngobrol. Ya. Kenapa pelajaran olahraga harus dinilai? Kepentingannya laporan di akhir tahun mungkin. Ya itu masalahnya. Nah sebenarnya pelajaran olahraga itu tidak bisa dinilai, itu adalah mengajarkan anak, membiasakan anak untuk hidup sehat, jangan gembul. biar sehat, biar bagus, biar punya kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kan seperti itu. Hidup sehat, hidup berolahraga. Jadi gak bisa dinilai. Atau misalkan pelajaran seni, saya kemarin itu waktu UTS itu saya ngawas pas bagian pelajaran seni itu ada soal ini not baloknya harusnya bagaimana, ini seni itu gak bisa diformalkan seperti itu. Seni itu setiap orang punya cita rasanya masing-masing, sehingga tidak mungkin ada orang lain yang berhak menilai. Nah, tapi sekolah kita dinilai. Saya mohon maaf, maksud saya adalah kenapa saya harus bicara ke arah sini, karena sebenarnya pendidikan kita yang diselenggarakan di sekolah banyak formalitasnya, tapi sedikit esensialnya. Nah, kalau sekolah terus-terusan mengajarkan hal-hal yang terlalu formal, maka untuk semua hal kita menjadi terlalu formalistis. Nah, Ketika kita tapi begini, ketika itu saya akui ya, keterlalu formalan itu, tetapi dalam pelaksanaannya nih, dalam pendidikan itu tetap ujung-ujungnya ada pelaporan, ada penilaian dan sebagainya. Nah, mungkin bagaimana kalau sebuah pembelajaran itu tidak ada ujungnya dan endingnya apa? Nah, mungkin apa yang ini menjadi kurikulum merdeka inilah yang sekarang kita mencari bentuk gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya saya tuh pernah sampai bikin video tuh gini Pak, ceritanya tuh. Kenapa orang Indonesia tuh dalam hal pendidikan bikin yang susah-susah, ditawarin yang mudah dia nggak mau gitu. Jadi misalkan ditawarin yang mudah-mudah itu gini, RPP silabus atau yang semacam itu yang sekarang kurikulum merdeka istilahnya gonta-ganti itu hilangin aja. Tapi si guru dituntut sepenuhnya untuk bisa menjadi profesional, misalkan seperti itu. Pertanyaan yang paling sederhananya adalah kenapa guru bimbel selalu lebih favorit daripada guru di sekolah? Jawabannya adalah guru di bimbel itu selalu diajarin sama bimbelnya untuk mengajar dengan cara yang baik, pedagogiknya dan sebagainya, sedangkan guru di sekolah capek ngurusin administrasi. Kenapa kita misalkan tidak ngikutin negara-negara yang maju? Di Jepang itu cuma 2 lembar Pak, administrasinya itu setiap guru tuh dalam waktu 1 semester. Di Inggris itu panjang, tebal banget, tapi yang bikin pemerintah, sedangkan guru hanya 2-3 lembar, 2-3 halaman saja. Kenapa nggak kita ngikutin yang seperti itu? Kenapa kita nggak studi banding ke sana? Australia negara maju dengan sistem pendidikan yang sangat maju dan mereka sangat memudahkan untuk gurunya. Begitupun dengan Singapura, 2 negara paling maju dalam dunia pendidikan mengapit kita, tapi kita tidak meniru kemajuan mereka. Padahal mereka menjalankan pendidikan itu esensial dan mudah buat gurunya, mudah buat siswanya. Kita tidak mengambil itu, kita milihnya yang ribet-ribet, bahwa siswa harus masuk ke sekolah dari jam 7 sampai jam 1, kemudian ada guru-guru dibebani oleh 1 rim administrasi setiap 1 semester dan sebagainya, menyulitkan semua orang. Dan administrasi itu mungkin Bapak tidak baca semuanya dan Bapak nanti laporkan ke dinas juga tidak baca semuanya. Jadi itu hanya untuk buang sampah. Nah, intinya di dunia pendidikan kita terlalu banyak hal-hal yang formalistis sampai meninggalkan hal-hal yang esensial. Jadi ketika kita misalkan berdemokrasi, kita berbicara tentang hal yang lebih besar, maka kita berbicara tentang penyakit yang sama, yaitu demokrasi kita, pemilunya iya, padahal di dalamnya sistemnya monarki. Ada seorang tokoh yang saking terkenalnya, saking hebatnya, anaknya pun dipaksa menjadi seperti dia, penggantinya seperti itu. Bahkan ketika anak itu nampaknya tidak kompeten, nampaknya gagal bisa berbicara dengan baik, gagal bisa menunjukkan visi misi dengan baik, gagal menyampaikan pesannya dengan baik, dia tetap dipaksakan masuk slot itu gara-gara orang tuanya begitu. Saya tidak katakan orang yang dimaksud itu orangnya tidak pintar, saya katakan orang yang dimaksud itu dalam hal dunia politik dia tidak berbakat. Tapi kan itu adalah hak setiap orang. Jadi yang menjadi permasalahan di dunia pendidikan bagi saya adalah masyarakatnya. Artinya setiap orang punya hak, punya peluang apapun yang dilakukannya. Itu kan menjadi hak dari sebuah negara demokrasi. Yang menjadi permasalahan itu untuk melahirkan pemimpin yang hebat itu
sesungguhnya kan lahir dari rakyat yang cerdas. Hmm. Nah, ini yang sering kelupaan. Oh. Sering kelupaan itu adalah ini rakyat yang memilih, tetapi maka dari itu kita jarang ada yang mencoba mengajak kepada masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas dalam berdemokrasi. Plato, saya kalau tidak salah ya mendengar kalau bahwa salah satu syarat negara demokrasi itu ya harus dibangun oleh masyarakat yang memang sudah punya kemampuan berdemokrasi dengan etika yang tinggi, sehingga akan lahir dari rakyat itu, dari rahim rakyat itu pemimpin yang hebat. Nah, ini artinya menurut saya siapapun berhak untuk mencalonkan, untuk berdagang dan sebagainya ya. Tapi kan yang menentukan rakyat. Nah, ini sebagai masyarakatnya menyikapi ini supaya yang bikin tenang siapa sih? Rakyat. Yang bikin gaduh siapa? Rakyat. Karena banyak rakyat itu. Ya kan? Nah, ini saya ingin mengubah perspektifnya. Ketika kita menyoroti selalu ke puncaknya, oke, bagaimana nih di bawahnya? Apakah kita sudah siap sebetulnya menjadi negara demokrasi gitu? Tidak, kita belum siap. tapi kalau memang poinnya mau di situ, sebenarnya saya sebenarnya punya perspektif lain bahwa dalam demokrasi itu rakyat tidak pernah memiliki hak dan kesempatan untuk memilih di negara demokrasi itu sebenarnya. Tapi itu nanti karena Bapak pengen menyoroti pada bagian yang etikanya itu kan. Atau mau yang tadi dulu? Terus aja, pokoknya nanti kita saling berkaitan terus. Ya, saya pengen sampaikan kepada baraya semua teman-teman di sini, penonton Libel dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita terus-terusan berharap kepada pemimpin agar pemimpin itu menjadi orang yang baik, agar pemimpin itu memberikan contoh yang baik dan sebagainya, itu adalah mimpi yang keterlaluan, itu adalah harapan yang keterlaluan. Kenapa seperti itu? Karena bagaimanapun di setiap negara di dunia, pemimpin itu, presiden itu, kepala negara itu pasti adalah seorang pembunuh. Pasti tanpa kecuali. Maksudnya? Karena apa? Karena setiap presiden, setiap pemimpin, setiap kepala negara itu, setiap mengambil keputusan, dampaknya luar biasa besar. Saya ngambil keputusan bahwa sekarang saya datang ke sini, gak jadi masalah. Tapi kalau saya jadi presiden, itu bisa membunuh banyak orang. Jadi misalkan begini, Pak Jokowi sekarang menyatakan bahwa akan didirikan pembangkit listrik tenaga uap yang baru di Kota Anu untuk menyediakan listrik sekian-sekian buat rumah tangga di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, begitu kan? Berapa orang yang meninggal akibat kanker karena pendirian pembangkit listrik tenaga uap itu? Jadi sebenarnya presiden itu atau pemimpin, kepala negara dan sebagainya itu berdiri di atas setiap dilema yang dampaknya pasti besar, dan apapun keputusan yang dia ambil itu pasti merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Presiden atau pemimpin yang baik bukan mengambil keputusan yang menyenangkan semua pihak, tetapi yang paling relevan dalam kondisi saat itu. Nah, karena itu kalau misalkan banyak di antara kita yang mengkritik presiden begini begitu, setiap presiden tanpa kecuali dia mengambil keputusan dari sebuah dilema yang sangat besar yang mungkin kita juga tidak akan bisa menangani itu gitu. Jadi ya seperti yang tadi itu. Coba kalau misalkan kita peduli pada lingkungan hidup. Karena peduli pada lingkungan hidup, maka sumber daya energi yang kita miliki itu semuanya harus ramah lingkungan. Berarti tidak boleh menggunakan batu bara. Kita menggunakan misalkan minyak menggunakan turbin angin misalkan yang kayak di Sulawesi dan sebagainya, semuanya dijadikan seperti itu. Anggaplah itu ramah lingkungan. Tapi berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk itu? Kalau berapa banyak biaya yang dikeluarkan, artinya subsidi untuk kesehatan mungkin, subsidi untuk petani mungkin dan sebagainya itu akan diambil untuk itu, misalkan seperti itu. Nah, presiden dilema, kalau misalkan presiden ngambil yang ramah energi ramah lingkungan, berarti subsidi dicabut. Kalau subsidinya dipertahankan, energi kita tetap kotor. Pilih yang mana? Kan sebenarnya setiap tanpa kecuali keputusan dari para pemimpin negara itu ada di atas dilema. Jadi kalau misalkan ada di antara baraya yang sedikit-sedikit ribut nyalahin pemerintah, ngejelek-jelekin dan sebagainya, oke, itu adalah hak. Tapi pahami, itu dilemanya itu pasti ada di situ. Setiap keputusan itu ada dalam sebuah dilema. Jadi kalau misalkan
kita ambil misalkan contoh yang lebih konkret. Bahwa misalkan presiden sekarang itu mensubsidi rakyat, misal ya, mensubsidi rakyat BBM dan sebagainya, itu kan sebenarnya membunuh lebih banyak orang. Jadi kalau misalkan BBM disubsidi, artinya ada dampak dari kebijakan dampaknya besar. Kalau kita BBM disubsidi, maka lebih banyak orang yang punya kesempatan untuk membeli mobil karena harga BBM murah. Kalau lebih banyak orang yang memiliki kesempatan untuk membeli mobil, lebih banyak polusi dan lebih banyak kemacetan. Kalau lebih banyak kemacetan, maka jalan setiap tahun harus diperlebar. Kalau jalan setiap tahun harus diperlebar, maka selalu ada orang yang digusur. Kalau ada orang yang digusur, maka kompensasi pemerintah kepada mereka itu harus ada. Kalau tidak ada, maka mereka akan jatuh miskin. Ada begitu banyak kartu domino yang harus jatuh untuk setiap satu keputusan yang diambil oleh sebuah kepala negara. Jadi artinya begini, saya ingin dari podcast ini para pemirsa Libel itu ingin mendapatkan insight bahwa siapapun pemimpinnya, dia akan mengambil keputusan dan mengambil kebijakan. Dan dari setiap kebijakan itu tidak akan ada yang 100% memuaskan semua orang. Ya, gak mungkin. Nah, artinya berarti kan siapapun pemimpinnya itu dampaknya itu pasti akan ada. Nah, artinya yang dicita-citakan oleh bangsa kita ini adalah mewujudkan bangsa yang damai dan sejahtera. Nah, artinya masyarakat dengan perjalanan sejarah suksesi yang berdarah-darah itu, kita harus belajar terus. Artinya saya ingin di dunia pendidikan ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa suksesi itu menjadi sesuatu yang alamiah terjadi dan tidak perlu menjadi satu luka-luka baru begitu ya. Dan ini poin pentingnya adalah bagaimana membangun masyarakat yang memang ketika suksesi itu terjadi, masyarakat menyikapinya dengan cerdas gitu. Ini bagaimana kan? Ini tugas dunia pendidikan kita di guru. Ini masalahnya kita mulai dari data. Jadi datanya kurang lebih adalah seperti ini. Ini terkait dengan pendidikan di Indonesia. Berapa persen guru yang layak mengajar di Indonesia? Saya harus sebut datanya. Ada datanya? Ada datanya. Misalkan, coba sebut aja berapa. Misalkan gini ya, ikutan ya uji kompetensi guru aja kemarin itu ya. Yang lolos itu cuma 25%. Tapi itu kan di kantor bahwa kompetensi guru katanya tidak bisa diukur dari situ. Sebenarnya kan kompetensi guru itu ada 4 kan. Nah, salah satunya itu adalah kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi. Jadi kalau misalkan kompetensi profesionalnya di situ dia misalkan tidak memenuhi, berarti ya secara umum berarti kompetensinya bermasalah. Kalau misalkan di kantor dengan seperti itu, maka ada data kedua. Data kedua itu dari PISA biasa yang setiap tahun mengevaluasi pendidikan kita. Mereka menyebut bahwa literasi anak di Indonesia adalah yang paling rendah, kemudian matematika kita adalah yang paling rendah dan seterusnya. Dan kemudian apa yang menyebabkan itu semua? Sekitar 77% disebabkan karena guru yang kurang berkualitas. Saya mohon maaf ya, silahkan cek lagi datanya, angka-angkanya mungkin sedikit meleset, tetapi datanya ada, silahkan dicek. Nah, jadi sebenarnya di sini juga menunjukkan ada hal-hal yang seperti itu. Ditambah lagi, kalau di dunia politik, masukin ke dunia politik, kemarin itu Wahid Institute diantaranya, kemudian siapa itu? Muzamil, siapa itu yang biasa bikin ini, itu menyebut bahwa 55% guru di Indonesia terpapar radikalisme dan mengajarkan kepada siswa, sehingga siswa-siswa itu terpapar radikalisme sekitar 49%. Jadi kalau misalkan data dari radikalisme ini, biasanya radikalisme itu mengarahnya pada dunia politik. Betul kan ya? Kita selalu memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya antara dunia radikalisme dengan dunia politik, di mana politikus-politikus itu biasanya menggunakan politik identitas untuk kampanyenya, untuk apa dan sebagainya, dan karena itu biasanya masuk ke dunia radikalisme begitu. Jadi anu parasea dina politiknya jigana baheula nu sakarola karena ketepapar radikalisme gitu. Iya, mungkin juga seperti itu gitu. Jadi maksud paham radikalisme itu bukan berarti paham yang
taat pada satu agama tertentu apa dan sebagainya, bukan. Yang dimaksud dengan radikalisme itu adalah bahwa dia terlalu fokus pada satu ideologi atau gagasan tertentu dan menganggap salah atau remeh atau menyimpang gagasan pemikiran yang lain. Nah, di dunia politik kemarin itu kan kita sering dengar sekali wacana-wacana kalau misalkan Jokowi yang naik maka orang Islam akan habis gitu. Kalau misalkan Prabowo yang naik maka dunia militer akan muncul lagi, supremasi sipil akan hilang dan sebagainya. Wacana-wacana, narasi-narasi semacam itu menjadi sesuatu yang umum di pemilu kemarin. Kenapa narasi-narasi itu umum dan banyak? Ya karena masyarakat kita adalah masyarakat yang diradikalisasi oleh dunia pendidikan. Ya, itu saya melihat kualitas masyarakat seperti itu ya, dengan perjalanan demokrasi kita yang sudah panjang dan menjelang hampir 100 tahun 2045. Artinya kita kan dengan globalisasi ini, pengetahuan kita mudah akses, ngelihat bagaimana kelemahan kita itu begitu telanjang dan begitu banyak bisa disaksikan oleh semua orang ya. Artinya bahwa kita sebagai bangsa ini harus sudah mulai berpikir untuk seperti bangsa-bangsa lain yang bagaimana berpikir global dan kita menjadi bangsa yang menguasai, ikut andil mengatur dunia ini, bukan hanya ribut dengan tetangga gitu ya. Iya, kemarin itu bahkan WA keluarga itu berantem kan gara-gara pemilu kan. Tapi gini ada satu hal yang ingin saya ingin ngajak pada hal-hal yang lebih positivistik gitu. Saya ngajak pada sesuatu yang optimistik, bukan positivistik tapi optimistik. Waktu Amerika Serikat umurnya 77 tahun, mereka tuh jauh lebih bobrok daripada kita sekarang. Oh gitu ya. Ya iya kan, perang saudara mereka, berapa juta orang yang meninggal, bison dibantai, orang kulit hitam dibantai, orang kulit merah juga dihancurkan dan sebagainya. Dan mereka baru selesai Perang Dunia Kedua lah mereka akhirnya menemukan poin di mana mereka bisa bersatu. Dan itu pun masih lemah sehingga mereka harus terus-terusan mempropagandakan bahwa mereka memiliki musuh agar terus bersatu. Saya tidak mau misalkan terjebak pada romansa masa lalu, cuman maksudnya ketika bangsa Indonesia sekarang ribut, berantem, kacau dan lain sebagainya, kita menemukan satu yang jarang sekali dilihat, yang sering kali lepas dari kita, bahwa kita itu ada bagaimanapun adalah bangsa yang bergerak, bangsa yang progres. Jadi misalkan waktu Pak Karno dilengsarkan dan menjadi Pak Harto, itu ada sekitar 2 juta orang yang meninggal. Ada G30S dan balasnya dan kekacauan yang terjadi di situ. Kemudian ketika Pak Harto di sana ada banyak sekali yang meninggal. Kita tidak memiliki data, tetapi Sampit, Poso dan lain sebagainya ada banyak sekali di situ. Kemudian, tapi itu jauh lebih berkurang daripada Pak Karno. Kemudian setelah itu Pak Habibie, Timor Leste lepas, ada banyak keributan di situ. Setelah itu Gus Dur, ada banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana dan sebagainya. Tapi kita merangkak maju menjadi lebih baik. Ingat nggak Baraya yang seumuran dengan saya waktu kecil itu kalau lihat kereta itu kayak ulet bulu gitu sampai penumpangnya tuh di atas gitu. Sekarang kita tidak menemukan yang seperti itu lagi. Jadi sebenarnya bangsa kita itu adalah bangsa yang progres. Betapapun para politisi selalu menunjukkan bahwa kan politisi-politisi itu selalu terpecah menjadi dua kalau mereka kampanye. Jadi mereka itu kampanyenya itu aja. Jadi kalau misalkan kampanyenya itu adalah dari lawan, dari misalkan orang yang akan mengungkit petahana dari oposisi atau yang semacam itu, biasanya mereka mengatakan bahwa lihat rakyat di Indonesia miskin, kelaparan, banyak kekerasan di mana-mana, hukum tidak ditegakkan, korupsi belum selesai. Mereka kan berkampanye dengan cara seperti itu. Sedangkan yang satu lagi, yang petahana selalu ngomongnya kebalik. Pada tahun ini kita sudah berhasil menaikkan ini, pada tahun ini kita sudah berhasil ini, berarti kita lanjutkan kan dan sebagainya. Nah, coba hilangkan dulu narasi-narasi yang seperti itu, kita lihat dengan mata kepala sendiri. Bahwa misalkan orang zaman dulu ngelanggar di lalu lintas, ditilang, nyogok, apa dan sebagainya. Sekarang udah pakai CCTV, sekarang ada perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi setiap tahun, setiap jam, setiap hari, kita berkembang lebih baik lagi. Jadi betapapun kita adalah bangsa yang sekarang bobrok, rusak, apa dan sebagainya, jangan terlalu banyak termakan pada narasi-narasi yang selalu sama yang dikemukakan oleh para politisi, sebab pada faktanya kita adalah bangsa yang merangkak maju. Ya, dan itulah tadi ya, bahwa harus dibentuk
oleh sekolah-sekolah ini menjadi siswa-siswi yang calon anggota masyarakat, menjadi masyarakat yang cerdas. Dan salah satu skillnya adalah tadi skill bagaimana mengevaluasi ketika orang berdebat. Saya menyaksikan gitu ketika perdebatan itu terjadi di antara para tokoh gitu ya. Saya melihat mereka tidak sedang berdebat, tetapi mereka sedang saling menjelekan, saling menjatuhkan. Nah, jadi ini beda loh perdebatan dengan saling menjatuhkan. Betul. Ini mungkin harus hadir pendidikan ini, bagaimana cara berdebat di sekolah-sekolah, dan ilmu itu harus tentunya dimiliki oleh guru dan bisa membedakan. Misalnya begini, saya berdebat dengan Anda, lalu ujung-ujungnya karena saya tersudut, saya bilang, saya tahu latar belakang Anda. Dulu kan Anda begini. Nah, itu kan bukan berdebat itu. Tapi itu untuk menjatuhkan, dan itu bukan acara tontonan yang sehat menurut saya. Nah, saya ingin nanti bahwa generasi ini dilatih, diberi tontonan oleh pemimpin-pemimpin kita itu yang ketika berdebat, ya berdebat tentang visi mereka, tentang bangsa ini. Dan isinya itu adalah berupa fakta, berupa data, yang optimisme itu dia buktikan dengan data-data yang ingin. Yang temennya itu misalkan lawannya bukan menghajar konsep dia, tapi konsep dia apa gitu. Betul. Sehingga masyarakat menilai mana sih sesungguhnya yang paling rasional. Nah, ini gagal dihadirkan gitu. Nah, ini menurut Pak Gembul, apakah sudut pandang saya seperti itu, apa memang terjadi seperti itu? Memang begitu. Makanya gini, saya kasih sedikit tips, dalam tanda kutip tips ya, sebenarnya biar kita lebih operasional saja. Jadi maksudnya begini, seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa sebenarnya demokrasi itu tidak mempersilahkan kita untuk memilih calon. Yang sesungguhnya terjadi itu adalah calon-calon itu dengan seluruh sumber daya finansial mereka, dengan seluruh sumber daya partai politik mereka dan koneksi mereka dan semuanya itu, merekalah yang memaksa kita untuk memilih mereka. Jadi sebenarnya bukan kita memilih mereka, tapi mereka mendorong kita untuk memilih mereka. Karena pada faktanya kita tidak kenal mereka, kita hanya kenal lewat media. Karena itu mereka memperkenalkan lewat media dengan cara yang baik-baik saja, bahwa ini baik, bahwa ini apa dan sebagainya. Salah satu contoh yang selalu diulang-ulang itu adalah misalkan begini. Partai Golkar menargetkan perolehan suara di sini sekian persen, begitu kan? Artinya Partai Golkar itu menjadikan orang-orang di situ sebagai objek perolehan suara. Partai ini menargetkan sekian persen, berarti bukan orang-orang itu yang memilih Partai Golkar, tapi Partai Golkar lah yang dengan seluruh sumber dayanya mengajak mereka untuk memilih dia. Terlepas benar atau salahnya, baik buruknya kinerja Golkar dan sebagainya, tetapi fakta demokrasi adalah bahwa kita tidak diberikan pilihan. Pernahkah kita mendapatkan pilihan tentang seseorang yang kita kenal persis bahwa dia itu adalah orang yang gimana-gimana? Kan kebanyakan dari calon-calon kita adalah calon-calon yang tidak kita kenal sebelumnya, kita baru kenal lewat media, kita diperkenalkan oleh televisi, diperkenalkan oleh YouTube, diperkenalkan oleh Twitter dan sebagainya, kan dari situ. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita menyambung kata-kata Plato yang tadi itu, bahwa demokrasi hanya akan bisa diterapkan pada masyarakat yang sudah punya kecerdasan, maka kata Plato tepat disitulah masalah terbesar dari demokrasi. Karena pada dasarnya masyarakat itu adalah masyarakat chaos. Justru masyarakat membutuhkan pemimpin itu gara-gara masyarakat itu chaos. Kalau misalkan masyarakatnya sudah tidak chaos, ngapain dia butuh pemimpin gitu. Nah, jadi demokrasi itu pada akhirnya muter-muter di situ gitu. Kalau misalkan demokrasi itu sudah bisa diterapkan kalau masyarakatnya cerdas. Kalau masyarakatnya cerdas, ngapain milih pemimpin gitu. Kan sebenarnya seperti itu gitu. Jadi tapi maksud saya adalah begini. Saya mohon maaf ya, ini saya berapi-api. Lanjutkan. Tapi maksud saya adalah seperti ini. Jadi Baraya, kalau misalkan nanti berhadapan dengan pemilu, berhadapan dengan kampanye dan sebagainya, pahamilah bahwa dalam konteks tertentu, dalam konteks pemilu, dalam konteks perspektif orang-orang yang di atas, bahwa Baraya semuanya itu adalah kantung suara yang mereka perjuangkan. Jadi yang harus dilakukan adalah mandiri secara intelektual. Dari kemandirian secara intelektual itu, maka Baraya bisa memilah mana yang lebih baik. Apakah calon-calon itu memang layak? Tentu saja calon-calon itu adalah layak. Cuman di antara calon-calon yang layak itu, mana di antara mereka yang lebih baik?
Dan jangan kemudian kita memfokuskan pada pribadinya, tapi fokuskan pada gagasannya. Jadi kalau misalkan kita mau menghujat, kita menghujat dalam tanda kutip gagasannya, bukan orangnya. Kita gak pernah punya masalah dengan orangnya kan. Orang itu gak pernah merugikan kita, kita juga gak ngerugiin dia gitu. Jadi kita fokuskan pada gagasannya. Adu intelektual itu adalah adu pada gagasan, bukan yang seperti tadi itu, merasa terpojokan. Anda latar belakangnya dari mana, kan ad hominem gitu. Jadi cacat logika di situ. Nah, makanya biasakan untuk menganalisis, biasakan untuk mengurai, memecah. Jadi misalkan ketika Pak Anies Baswedan muncul, saya mau jadi presiden begini-begini, ini visi misi dan sebagainya. Abaikan dulu Pak Aniesnya, visi misinya lihat, kemudian visinya itu dianalisis, dipecah. Analisis itu maksudnya adalah kita memecah satu pandangan, satu data untuk menjadi pecahan-pecahan yang secara mandiri bisa kita tafsirkan. Ya, bisa kita lakukan hal yang semacam itu, kemudian pada akhirnya kita akan melihat bahwa di setiap kebijakan itu ada yang kita suka, ada yang nggak kita suka. Itu pasti. Di setiap satu tokoh namanya Pak Jokowi, ada yang kita sukai programnya, ada yang tidak kita sukai. Kan seperti itu. Jangan sampai, ini kebanyakan, ini di politik identitas itu seperti ini. Kalau calonnya Pak Jokowi, maka sepenuhnya dia salah. Kalau calonnya ini, maka sepenuhnya dia salah, maka sepenuhnya dia benar. Kemarin itu dalam pemilu itu, kalau pemilihnya ini pasti benar. Kalau misalkan dia melakukan kesalahan, dibela-belain habis-habisan. Betul. Kalau misalkan yang ini salah, ketika dia melakukan kebenaran, dicari-cari kesalahannya. Bahkan tokoh-tokoh politik-politik, media-media itu banyak yang bikin kayak gitu. Buzzer-buzzer dari kedua belah pihak itu melakukan hal yang seperti itu. Analisis. Setiap orang punya kelebihan, kekurangan masing-masing, punya program yang salah dan yang benar, yang relevan dan yang tidak, setiap calon. Karena itu kita bisa memilih secara lebih independen. Ya, jadi guru-guru itu kan sebetulnya orang-orang yang sangat peduli kepada kemajuan bangsa ini. Dan melihat fenomena kepemimpinan yang lalu itu terjadi friksi yang terus berkelanjutan. Kita menginginkan sebagai dunia pendidikan ini, menginginkan bahwa kita ini menjadi bangsa besar. Ancaman-ancaman dari luar itu tidak menutup kemungkinan dengan dunia cyber sekarang ini terjadi setiap saat. Dan sebetulnya para pemimpin itu harus banyak mengisukan tentang kebesaran bangsa Indonesia ini. Kemudian kita juga harus ada yang mengedukasi kepada masyarakat. Ketika ada yang mengkampanyekan orang dia sebagai pendukungnya, tapi dengan mencoba menampilkan kejelekan orang lain, itu menurut saya tadi cacat logika tadi. Itu jadi masyarakat harus diajarin mana yang cacat logikanya, mana yang benar dia sedang mengkampanyekan untuk kebesaran bangsa ini. Nah, ini artinya menurut Pak Guru Gembul, siapa sih orang yang sesungguhnya yang harus lebih banyak tampil? Kan di sini orang pasti kubu-kubuan nih, udah mulai ya. Tapi kan harus ada orang-orang yang bijaksananya harus hadir dong, harus ada. Nah, ini siapa? Kadang-kadang kita semua kan nih, ini orang ini, ini orang ini. Kita harus ada yang mensintesakan ini nih. Kalau misalkan kita bertanya siapa sih sebenarnya orangnya yang harus ada orang yang bijak di sini, bahwa kita memang harus ini sebenarnya juga adalah sebuah kesalahan atau kelemahan berpikir kita. Jadi saya pernah bikin video, sering sebenarnya bikin video, kemudian saya tunjukkan masalahnya seperti ini, masalahnya seperti ini. Kemudian ada pertanyaan di kolom komentar. Jadi solusinya apa nih? Kalau misalkan ada yang mengajukan sebuah pertanyaan, solusinya apa? Masalah terbesarnya itu adalah pertanyaan itu sendiri, solusinya apa? Karena masalahnya gini nih, kalau ada orang yang meminta kepada orang lain solusinya apa, artinya dia manja. Harusnya tuh gini Baraya, jangan berpikir siapa yang harus jadi solusi di sini. Berpikirlah bagaimana caranya agar saya menjadi solusi itu. Jadi saya mohon maaf, kalau setiap orang berpikir bahwa saya akan menjadi solusi, Bapak di sini menjadi kepala sekolah, kemudian Bapak kampanyekan kepada setiap anak, kepada setiap guru, mulailah mandiri secara intelektual, melihat partai politik, melihat tokoh politik dan sebagainya dalam kacamata visi misinya, pecah. Kemudian kita analisis, jangan melihat pribadinya, karena pribadinya itu adalah urusan dirinya sendiri dengan Tuhan. Tapi lihat visi misinya, mana yang lebih baik dengan kita, dan setiap ada perbedaan di antara mereka semua, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berpecah belah.
Bapak dengan kapasitas sebagai kepala sekolah yang menguasai satu sekolah seperti ini, Bapak bisa melakukan itu. Saya di YouTube, Akang ini yang megang-megang HP itu, megang-megang kamera itu, di keluarganya punya kesempatan untuk itu. Kalau setiap orang berpikir bahwa gimana caranya agar saya menjadi solusi, alih-alih bertanya bagaimana ini solusinya atau siapa yang menjadi solusi, maka saya yakin bahwa bangsa Indonesia akan menemukan banyak sekali kader-kader yang menjadi solusi buat bangsa. Ya, oh, saya sepakat. Jadi memang Indonesia ini kan terkenal dengan gotong royongnya. Iya. Berarti gotong royong itu adalah salah satu poin yang paling kecil yang bisa dilakukan. Itu adalah dia menjadi solusi bagi dirinya sendiri. Dan itu tentunya, tapi walaupun sesederhana itu, tapi kan butuh kecerdasan untuk orang-orang yang seperti itu. Iya, betul. Rata-rata semuanya adalah menggunakan naluriahnya dia pada saat merespon satu keburukan, itu cenderungnya direspon dengan keburukan, bahkan yang lebih buruk, begitu kan? Iya, betul. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita, dan saya terus terang sudah merasa jenuh dengan situasi seperti ini, dan makanya saya mengundang Pak Guru Gembul ke sini, ingin menyampaikan kepada para followernya, mari menjadi masyarakat yang memang menjadi, kalau memang melihat keburukan, oke, itu adalah sesuatu faktual yang tidak bisa kita biarkan, tetapi selanjutnya kita harus menjadi solusi bagi apa yang terjadi seperti itu. Begitu kan Pak Guru Gembul? Begitu. Persis. Jadi kalau misalkan ada kesempatan, saya pengen ngomong sama anak-anak yang ada di sini untuk berpikirlah dengan nalar yang. Tapi ada satu lagi kekhawatiran, Pak. Apa tuh? Kan ada banyak sekali analis dan ada banyak sekali bantahannya yang yang menyatakan bahwa Indonesia itu akan mengalami resesi tahun 2023. Oke, 2023. Itu bahan kampanye buat tahun 2024. Nah, ini kita akan harus reiterate di situ ya. Iya, betul. Jadi nanti kalau misalkan resesinya jadi bahan kampanye, resesinya nggak jadi itu juga bahan kampanye. Cuman yang lebih buruk kalau resesinya jadi, karena ketika resesinya jadi banyak orang-orang yang akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan misalkan ya dan sebagainya, maka orang-orang yang terdesak itu adalah orang-orang yang pada akhirnya memegang nalurinya, yang tadi itu naluriahnya dibandingkan dengan. Sekarang saya gini, yang nggak masuk akalnya itu, resesi kok kayak direncanakan, dibahas dari sekarang, ini 2003. Sementara yang saya pahami, kejadian-kejadian yang besar dan heboh itu kejadiannya tidak disangka-sangka. Dan itu jarang orang sadar itu akan terjadi. Nah, ini yang tidak masuk akal nalar kita ini, 2023 akan resesi dan dibahasnya sekarang gitu loh. Ini kan ada tanda tanya bagi saya juga. Makanya ini betul-betul kemerdekaan berpikir masyarakat ini harus betul-betul dilatih oleh kita. Dan saya berharap pada Pak Guru Gembul gini, menyampaikan bahwa siapapun jadi presidennya, dipilih, saya memilih beliau ataupun tidak, secara langsung masuk kantong saya berapa dari hasil apa yang kita kerjakan itu tidak terjadi sesungguhnya. Tetap saja kantong kita diisi apa yang kita kerjakan. Iya, betul. Pak Guru Gembul harus sering bikin channel YouTube baru dapat banyak. Terserah siapa presidennya kan? Iya, betul. Maka yang bisa menjamin siapapun presidennya dan kita tetap bisa menjadi bangsa yang sejahtera, presiden yang mampu memberi ruang. Pak Guru Gembul kalau tidak diberi ruang ekspresi oleh negara dan dijamin oleh Pak Presiden, tidak akan mendapatkan hasil. Nah, ini kan sebetulnya kita harus menjadi bangsa-bangsa yang memang berpikir rasional. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita dapatkan. Jangan menggantungkan sesuatu kepada selain daripada Tuhan. Betul. Dan kita menganggap tokoh presiden itu sebagai orang yang harus diharapkan gitu. Jadi kalau presidennya ini, maka ekonomi bakal baik. Iya, itu langsung kantongnya penuh gitu kan enggak itu. Enggak. Nah, jadi itu baraya semua, tolong diperhatikan kata-kata yang Pak Kepsek barusan sampaikan ya. Jadi jangan pernah berharap pada manusia, termasuk apa itu presiden atau yang semacam itu. Karena bagaimanapun kan urusan itu mau urusan, ya kalau misalkan
kita misalkan mau sukses ya kita andalkan diri kita sendiri, berharaplah pada diri sendiri dan serahkan semuanya kepada Tuhan, bukan menyerahkan kepada presiden itu ya. Tuh, nah ini semua saya membaca seolah-olah ketika terjadi sukses itu seperti akan terjadi kiamat. Kalau terjadi ini jadi kiamat, kalau enggak kan. Makanya ini ingin di apa ya? Saya ingin menetralisir. Kita suksesi yang alamiah yang terjadi. Tapi gini Pak, ada kalau misalkan ngomong soal alamiah, secara alamiah ya. Saya baca 2 jurnal yang saya lupa, tapi ini jurnalnya psikologi gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menderita, misalkan dia itu gagal sukses, dia itu misalkan bangkrut atau apa yang semacam itu, dia itu kan sakit hati, dia itu kan pusing kepalanya gitu. Dia itu traumatik. Nah, gimana caranya mengurangi trauma itu adalah dengan menyalahkan pihak lain. Jadi sebenarnya kenapa kita berharap pada presiden ini, kenapa kita menyalahkan pada presiden itu? Sebenarnya realitas yang terjadi adalah sebenarnya bukan presiden yang salah-salah amat atau presiden yang berprestasi amat. Yang sebenarnya terjadi adalah kondisi diri kita sendiri adalah kondisi yang gagal dan kita trauma atas kegagalan itu, maka cara terbaik untuk mengurangi rasa bersalah kita atas kegagalan itu adalah nyalahin pihak lain. Jadi sama seperti kenapa sih orang-orang Islam sekarang begitu peradabannya terpuruk? Oh ini kan konspirasi Yahudi gitu. Ya memang konspirasi Yahudi tentu saja ada, tapi masa kita nyalahin terus-terusan ke pihak yang lain? Gitu. Nah jadi orang yang menderita, orang yang gagal itu adalah orang yang menyalahkan pihak lain. Makanya nanti kalau misalkan dalam pemilu, dalam kampanye, kita bisa nanti melihat ya, ada terlalu banyak orang yang saling menyalahkan. Di situ kita bisa mengukur, menakar dan menghitung jumlah orang-orang yang menderita dan gagal di Indonesia. Sebenarnya gitu. Jadi sebetulnya orang yang saling menyalahkan itu sebetulnya itulah representasi dari kegagalan. Nah, kemudian ini yang saya sangat sangat sesalkan dan sangat saya khawatirkan itu ketika agama itu dijadikan alas politik. Kemudian ada yang menyudutkan dengan sudut pandang yang menjelek-jelekan. Jadi memang tidak maksud ke sana, tapi kan ketika ini udah dibawa masuk ke situ, ke ranah itu, akhirnya orang akan menjudge kepada agama yang suci itu menjadi sesuatu yang menjadi kan tidak elok juga. Orang-orang umat beragama ternyata dia saling hujat, saling menjatuhkan. Ini perlu diedukasi nih kepada masyarakat bahwa ketika ada hal-hal yang seperti itu membawa-bawa agama ke dalam situasi itu bagaimana sikap kita sebagai umat beragama loh. Kan kita punya etika beragama itu. Jadi jangan sampai ketika memang ada orang-orang yang menyimpang, yang melakukan hal-hal yang mencederai agama gitu. Tapi kita kan harus bisa tahu menyikapinya bagaimana tuh Pak Guru. Jadi saya percaya dan saya juga taat pada Pancasila dalam konteks ini bahwa sebenarnya sistem politik kita itu harus terinspirasi dari nilai-nilai universal agama. Makanya Pancasila juga kan menempatkan ketuhanan yang Maha Esa di puncak segalanya, termasuk di puncak sistem pemerintahan kita, sistem politik kita dan sebagainya. Ya karena saya percaya dan termasuk para pendiri bangsa ini juga nampaknya percaya bahwa politik yang baik itu adalah politik yang berlandaskan pada nilai-nilai suci dan sakral agama. Nah, tapi kemudian sekarang kondisinya dibalik. Di mana agama itu dijadikan tameng untuk kepentingan-kepentingan politik. Ada orang yang jahat luar biasa, lalu dia mengatakan ini bagian dari tuntutan agama saya. Ada orang yang merusak, ada orang yang membakar, kemudian dia mengatakan ini adalah tuntutan dari agama saya. Kemudian ada orang yang berpolitik curang, ada orang yang menghalalkan segala cara, kemudian dia katakan saya sedang membela agama saya. Kan banyak yang seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang patut disesali. Jadi baraya semua di sini, bedakan antara orang-orang yang terinspirasi nilai-nilai agama untuk berpolitik dan ada orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Bedanya itu apa? Bedanya itu adalah orang yang terinspirasi dari agama itu adalah orang-orang yang santun dalam berpolitik. Misalkan gini ya, ini dalam
kacamata orang Islam, dalam sudut pandang orang Islam. Misalkan begini ya, hadis Tirmizi mengatakan bukan orang Islam orang yang suka mencela dan berkata kasar. Jadi kalau ada orang yang suka mencela dan berkata kasar atas nama politik, walaupun dia menggunakan embel-embel agama, dia sebenarnya menjadikan agama sebagai alasnya. Karena kalau orang yang terinspirasi agamanya, dia tidak akan mau mencela dan berkata kasar karena ancamannya adalah bukan orang Islam siapapun yang suka mencela dan berkata kasar. Dan Kan itu, begitu ya? dan itu sahih, Dan itu sahih, valid ya. valid. Supaya orangnya pun harus Iya. mengikuti yang Iya, Muslim iya. pada itu. Kan? Makanya misalkan ya ada para ulama yang mengatakan maksudnya bukan orang Islam tapi tidak sempurna Islam seseorang kalau berkata begitu. Memang ada tafsiran yang begitu, tetapi ada ancaman dari hadis itu sahih gitu. Jadi maksudnya nanti Baraya pilihlah orang-orang yang memang dia itu Benar. baik gitu. Jadi baik. Nah, dia baik, dia tidak berkata kasar, dia tidak mengumpat, dia tidak menjelekan lawan politiknya. Dari hal yang sederhana itu saja, yang kecil itu saja, itu sudah menunjukkan bahwa dia dilandaskan pada nilai-nilai agama, bukan menjadikan agama sebagai tameng dari kepentingan politiknya. Jadi ada alat analisis kalau begitu ya. Iya. Jadi kalau memang itu orang beragama, misalkan yang beragama Islam, berarti alat ukurnya alat ukurnya orang Islam apa? Tadi Iya, di antaranya itu. antara ke hadis itu. Iya. Kalau orang di dalam hadis itu tidak boleh mencela. Iya. Nah ini orang Islam misalkan dia mencela enggak? Selama dia apapun mencela, berarti itu dicoret. Iya. Bukan sebagai calon yang baik. Begitu mungkin enggak? Iya, begitu kurang lebihnya. Bisa kan kita kampanye tanpa mencela gitu. Jadi misalkan saya saya dan Bapak bersaing gitu ya. Terus saya katakan misalkan Bapak tuh petahana. Saya katakan bahwa Bapak petahana ini sudah membangun lebih baik Indonesia dari tahun ke tahun sudah lebih baik. Tapi ada beberapa hal yang harus saya perbaiki yang menurut saya ini keliru. Di antaranya adalah begini. Saya kan bisa kampanye dengan cara seperti itu kan? Iya. Lebih Bisa. positif. Iya, gitu. memang. Daripada saya tahu Anda bangun ini dulunya ngutang dan saya utangnya nggak dibayar sampai sekarang. Ya buat apa gitu kan? Iya. Nah, artinya tadi ketika ini udah baik tapi saya punya apa yang belum dia kerjakan dan itu penting untuk bangsa ini. Nah, iya. Berarti kan gagasan itu yang dijual gitu. Kita bisa kampanye seperti itu. Dan ini kan harus dilatih. Ya, betul. Karena ini kan kecerdasan intelektual. Kemudian ini kemampuan berpikir. Iya. Dan itu harus mulai dibangun dari sekolah. Dan tadi Pak Gembul, jadi kaitannya dengan kriteria tadi mengukur siapa pemimpin yang layak untuk jadi pemimpin itu tadi. Maka ukurannya itu sepakat tidak Pak Gembul? Kalau yang Muslim Quran dan hadis. Ya, setuju. Karakter Quran dan hadis kita harus sampaikan kepada masyarakat dan silakan Anda pilih. Iya. Dari orang-orang yang itu mana yang mencerminkan itu. Ya, setuju. Saya tidak suka negara sekuler. Maaf ya. Ya, tapi saya tidak berbicara sekuler dan religius. Pokoknya saya pikir di dunia manapun orang berpikir pasti akan selalu ada unsur ketuhanan. Walaupun orang mengatakan ateis. Kalau dia mengatakan ateis, sebetulnya dia mengakui adanya Tuhan kan? Iya. Iya, betul. Iya. Dia akan menyangkal sesuatu yang ada gitu. Jadi hanya ngomong doang gitu sebetulnya. Jadi saya udah nggak mempermasalahkan ada sekuler ada ini. Udah semuanya diciptakan oleh Tuhan. Bagi kita harus orang beragama harus kembali taat kepada Tuhan. Kan gitu Pak? Iya, betul, setuju. Oke, Pak Gembul, ini udah lumayan diskusi kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi insight dari para pemirsa Libel Podcast. Tujuan daripada podcast ini tadi kita menghadirkan Pak Guru Gembul ini untuk menghadirkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang biasanya beliau lebih berani, lebih frontal dalam mengemukakan gagasannya. Tapi teman-teman di Libel Podcast bahwa tetap bahwa di Libel Podcast ini ranahnya adalah edukasi, pendidikan. Bukan kontroversi. Bukan kontroversi. Dan artinya kita ingin bahwa rakyat jangan menjadi objek. Iya, betul. Dan pendidikan itu menginginkan si masyarakat, dan itu anak-anak didik yang akan kita latih ini menjadi subjek. Pemimpin bagaimanapun caranya menyajikan, berkampanye dan sebagainya, tetap gua yang milih.
Iya. Begitu Pak Gembul. Siap. Dan mungkin ada statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Pak Gembul. Ya, hal terbaik untuk bisa mewujudkan dari mimpi kita itu adalah lakukan apa yang paling mungkin bisa dilakukan sekarang. Jadi ketika kita katakanlah sekarang sudah mendapatkan insight, sudah mendapatkan inspirasi, sudah mendapatkan motivasi dan sebagainya, maka hal terbaik yang harus kita lakukan adalah lakukan itu sekarang juga. Exactly. Dan apapun yang kita lakukan, keputusan kita sesungguhnya, sekalipun keputusan itu dirayu orang, ditipu orang, yang akan mempertanggungjawabkan adalah pengambil keputusan, betul? Iya, betul. Demikian Libya Podcast atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih nih Pak Gembul.